Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Alhaq dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 04. Hari ini saya akan bercerita singkat tentang SKI kelas 10 bab 4, yaitu perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, saya akan bercerita tentang subbab 1, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan sahabat karib Rasulullah sejak zaman jahiliyah. Tidak ada seorang pun yang dapat menggoyangkan keimanannya sehingga ia diberi gelar As-Siddiq. Saat tersiar kabar bahwa Rasulullah telah wafat, banyak orang muslim yang tidak percaya akan kabar tersebut, sehingga Abu Bakar pun berpidato dan meyakinkan mereka bahwa Rasulullah telah wafat. Setelah itu mereka pun berdiskusi tentang pengganti Rasul. Kaum Ansor menunjuk Sa'ad bin Ubadah, dan kaum Muhajirin menunjuk Umar bin Khattab. Namun Umar berpendapat bahwa lebih baik jika Abu Bakar yang menjadi pengganti Rasul. Karena saat Rasulullah sakit, Rasul menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya untuk imam sholat. Dan pendapat Umar tersebut banyak disetujui sehingga Abu Bakar pun dibayat menjadi khalifah. Masa pemerintahan Abu Bakar sangat singkat, yaitu 2 tahun, dan banyak dihabiskan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat wafatnya Rasul dan membangun kembali masyarakat. Di antaranya yang terjadi adalah pertama peristiwa Riddah, yaitu perang melawan orang-orang yang murtad dan tidak membayar zakat sepeninggal Rasul. Yang kedua, ada kodifikasi Al-Quran. Karena perang Riddah banyak menggugurkan hafiz Al-Quran, maka diadakan pengumpulan tulisan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Yang ketiga, ada perluasan wilayah. Setelah masalah dalam negeri selesai, Abu Bakar berkonsentrasi untuk merealisasikan cita-cita Rasul dengan mengirim ekspedisi militer ke Syria, Syam, dan beberapa daerah lainnya. Yang kedua, saya akan bercerita tentang sebab 2, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai orang yang gigih mempertahankan tradisi-tradisi suku Quraisy, dan pada awalnya pun Umar memusuhi Islam sehingga banyak umat muslim yang menderita karenanya. Namun setelah Umar masuk Islam, Islam menjadi lebih kuat dan Rasul pun akhirnya bisa berdakwah secara terang-terangan. Nah, pada saat Khalifah Abu Bakar sakit dan merasa waktunya sudah tidak lama lagi, ia menyuruh para sahabat untuk berdiskusi menentukan khalifah berikutnya. Namun tidak ada sahabat yang bersedia, sehingga Abu Bakar pun menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah berikutnya, dan sahabat yang lain menyetujuinya sehingga Umar pun dibayat menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah dengan masa kepemimpinan kurang lebih 10,5 tahun. Pada masa Umar, gelombang ekspansi meningkat hingga wilayah kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, Mesir, dan sebagian Persia. Selain itu, Umar juga mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi di Persia. Umar membagi wilayah kekuasaan menjadi 8 provinsi. Lalu Umar juga mengadakan kebijakan perundangan mengenai pasar dan jual beli. Umar juga mendirikan departemen untuk menyokong pemerintahan seperti Departemen Kepolisian dan Departemen Pengadilan. Yang terakhir, Umar mendirikan Baitul Mal, menerbitkan mata uang, dan menerapkan kalender Hijriah. Yang ketiga, saya akan bercerita tentang sebab 3, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa jahiliyah, Utsman termasuk orang yang terkemuka. Ia dicintai dan dihormati oleh kaumnya. Utsman termasuk sabiqunal awalun atas ajakan Abu Bakar. Utsman terkenal sebagai sahabat yang dermawan. Saat perang Tabuk, ia menyumbangkan 940 unta, 60 kuda, dan 10.000 dinar. Nah, setelah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lah, Umar segera mengadakan musyawarah oleh orang-orang terbatas yang terdiri atas 6 sahabat, dan lalu terpilihlah Utsman sebagai khalifah berikutnya. Nah, pada masa kepemimpinannya selama 12 tahun, Utsman melakukan perluasan wilayah sehingga wilayah kekuasaan Islam meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan sebagian wilayah Persia yang belum dikuasai pada masa Umar. Yang kedua, ada pembukuan Al-Quran, karena pada masa Utsman ada perselisihan terhadap cara membaca Al-Quran. Akhirnya Utsman pun menyeragamkan cara membaca Al-Quran, lalu dia mengirim salinannya dan menyebarkannya. Nah, mushaf itulah yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani yang sampai sekarang kita pakai. Yang terakhir, saya akan bercerita tentang sebab 4, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan asabiqunal awalun dari kalangan anak-anak.
Ia sudah diasuh oleh Rasul sejak kecil sehingga ia mempunyai sifat dan akhlak yang sangat terpuji. Dalam segi keilmuan, Ali termasuk hakim dan ulama terkemuka di antara para sahabat, sehingga ia diberi julukan Babul Ilmi. Saat Utsman wafat, umat muslim menunjuk Ali sebagai khalifah berikutnya, namun Ali menolak penunjukan itu. Sedangkan keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali terdesak dan terpaksa menerima penunjukan itu. Akhirnya Ali pun dibayat menjadi khalifah dengan masa pemerintahan kurang lebih 5 tahun. Masa pemerintahan yang singkat itu penuh dengan gejolak konflik internal dan banyak dihabiskan untuk meredam pemberontakan. Hal-hal yang dilakukan Ali dalam masa pemerintahannya adalah satu, yaitu memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan menggantinya dengan yang baru, dan yang kedua adalah mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan oleh Utsman pada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.